Cerita dimulai pada tanggal 30 Juli tahun 1955. Tampak 6 orang anak remaja yang baru saja tiba di lapas remaja Shonen untuk menjalani hukuman. 10 tahun setelah mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua, Jepang berada dalam situasi yang sangat sulit, di mana semua warganya hidup di dalam kemiskinan. Banyak anak-anak dan wanita yang terkena imbas atas situasi tersebut. Keenam remaja itu kemudian dibawa pada Dr. Sasaki, yang tak lain adalah direktur rumah sakit di lapas tersebut. Seluruh pakaian mereka pun dilucuti untuk diperiksa, apakah mereka membawa senjata atau memiliki penyakit. Kemudian hanya terdengar teriakan meringis kesakitan dari keenam remaja itu saat pemeriksaan terjadi. Sebab ada sebuah batang kaca yang didorong sampai ke anus mereka. Hal itu dilakukan agar keenam remaja itu merasa ketakutan dan juga tak punya kemauan untuk melawan selama berada di dalam tahanan. Namun, itu hanyalah awal dari siksaan neraka yang akan mereka jalani selama mendekam di lapas ini. Setelah diperiksa, mereka lalu dimasukkan ke dalam sel bernomor 26, yang mana di dalamnya sudah ada seorang tahanan yang sama sekali tidak menghiraukan kedatangan mereka. Salah satu dari keenam remaja itu lalu meminta pemuda itu untuk memperkenalkan dirinya pada mereka. Pemuda itu pun langsung membalas kalau ia tak sudi berbicara dengan para bocah ataupun monyet seperti mereka. Mendengar itu, seketika membuat keenam bocah itu sangat marah dan hendak menyerangnya. Tapi pemuda itu sama sekali tak gentar dan mulai bangkit dengan memasang kuda-kuda bertinju. Salah satu dari remaja itu kemudian langsung menyerangnya. Tapi hanya dengan sekali pukulan, pemuda itu dapat dengan mudah menjatuhkannya. Remaja yang terkapar itu bernama Minakami Mario yang berusia 17 tahun. Ia ditahan karena menghajar gurunya yang hendak memperkosa seorang siswi di kelasnya. Remaja kedua yang dihajar oleh pemuda itu adalah Toyama Tadayoshi yang juga berusia 17 tahun. Ia ditahan karena telah menyerang dan melukai pacar ibunya. Selanjutnya adalah seorang remaja bernama Maeda Noboru yang berusia 16 tahun. Ia ditahan atas kasus pencurian dan juga penipuan. Berikutnya adalah Yokosuka Joe yang berusia 16 tahun. Ia sendiri ditahan karena melukai orang yang hendak menyerangnya. Kemudian Matsura Mansaku yang berusia 17 tahun. Ia ditahan karena melakukan kekerasan di saat sedang mabuk. Dan terakhir adalah Nomoto Ryuji yang berusia 17 tahun. Dirinya ditahan karena melakukan penipuan, perampasan, dan juga pencurian di tempat-tempat perbelanjaan. Sadar jika mereka sudah kalah, Joe lalu memberikan sebatang rokok bekas yang disembunyikannya kepada pemuda itu sebagai permintaan maaf. Sesaat kemudian, seorang sipir bernama Ishihara yang bertugas mengawasi mereka datang ke tempat itu dan melihat apa yang telah terjadi. Ishihara berkata kalau ia akan memperlihatkan apa yang akan terjadi pada siapapun yang berani melanggar aturan seperti perkelahian yang baru mereka lakukan. Ia lalu memerintahkan pemuda itu untuk berlutut dan kemudian mulai memukul punggungnya dengan tongkat berkali-kali, yang kemudian membuat pemuda itu terkapar dengan luka yang cukup menyakitkan. Bahkan, keenam remaja itu sampai tidak tega menyaksikan apa yang terjadi padanya. Merasa belum puas, Ishihara yang mulai menggila kemudian memerintahkan keenam remaja itu untuk bergantian memukuli pemuda tersebut. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mau melakukannya. Seraya menahan rasa sakit, ia lalu meminta Ishihara untuk tidak melukai para remaja itu karena mereka tidak bersalah. Kata-kata itu pun seketika membuat Ishihara semakin menggila. Di saat hendak melanjutkan aksi kejamnya, Dr. Sasaki tiba-tiba datang dan memerintahkannya untuk berhenti. Ia juga meminta Ishihara untuk tidak bersikap kasar terhadap para remaja seperti mereka. Beberapa saat kemudian, pemuda itu terbangun dari pingsannya. Ia kemudian meminta Mario untuk mengawasi pintu sel mereka menggunakan kaca agar dirinya bisa menghisap rokok yang diberikan oleh Joe. Joe pun coba memberanikan dirinya untuk menanyakan siapa nama pemuda itu. Pemuda itu pun langsung berkata kalau inilah alasannya kenapa ia menghajar mereka, yang mana mereka harusnya memperkenalkan diri terlebih dulu sebelum menanyakan nama seseorang. Berpikir kalau mereka akan dihajar kembali, tapi pemuda itu malah memberikan rokoknya untuk mereka hisap secara bergantian. Ia juga meminta Mario untuk menghisapnya, sementara dirinya yang akan gantian menjaga pintu sel tersebut. Awalnya,
Mario menolak dan berkata kalau pemuda itu hanya ingin bertindak sebagai bos bagi mereka. Tapi pemuda itu langsung menegaskan kalau ia tak berniat memerintah bocah-bocah seperti mereka. Pemuda itu lalu memberitahukan pada mereka semua bahwa namanya adalah Sakuragi Rokurota, dan ia berharap jika 2 tahun dari sekarang mereka sudah berada di luar sana. Setelah 1 bulan berlalu, tampak para remaja itu yang sudah semakin akrab dengan Sakuragi. Mereka bahkan memanggil Sakuragi sebagai abang, karena usianya yang lebih tua dan juga sikapnya yang baik dan juga tegas. Di saat yang lainnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing, Nomoto dan Noboru malah terlibat adu mulut karena saling menyindir satu sama lain. Untungnya, Mario langsung melerai mereka sebelum perkelahian terjadi. Sesaat kemudian, Ishihara datang untuk memberitahukan bahwa Joe kedatangan seorang pengunjung. Hal itu lantas membuat Joe merasa senang karena berpikir jika yang datang adalah Meg adiknya. Namun betapa kagetnya ia di saat melihat kalau orang yang mengunjunginya adalah nenek tua pemilik panti asuhan di mana ia dan adiknya tinggal. Setelah pertemuan itu, Joe pun tampak sangat bersedih dan juga tidak bersemangat. Ia lalu memberitahukan kalau adiknya akan segera mendapat ayah angkat yang baru. Dulu, sang ibu meninggalkan Joe dan adiknya di sebuah panti asuhan. Kakak beradik itu sama sekali tidak mengetahui kalau tempat itu akan menjadi sebuah neraka bagi mereka. Selama tinggal di sana, Joe selalu digunakan sebagai pemuas nafsu oleh nenek tua pemilik panti asuhan tersebut. Joe pun tak hentinya melamun, seraya memikirkan apa yang akan terjadi pada sang adik. Ia pun bisa saja terluka di saat bekerja, jika saja Noboru tidak segera menyelamatkan dan juga menyadarkannya. Setelah bekerja, semua para tahanan di lapas itu lalu dibariskan untuk mandi. Pada waktu yang bersamaan, gerbang lapas itu dibuka untuk memasukkan pasokan bahan-bahan makanan. Joe yang melihat gerbang itu terbuka pun langsung teringat pada adiknya. Kemudian terlintas di pikirannya untuk mencoba kabur dari tempat itu. Melihat gelagat Joe, Noboru lalu berkata kalau ia akan membantu Joe bertemu kembali dengan adiknya. Dan secara tiba-tiba, Noboru langsung menggigit tangannya sendiri, lalu berteriak keras bahwa ada seekor ular yang telah menggigitnya. Seketika saja, para penjaga lapas kemudian mulai mendatanginya. Sementara Sakuragi yang telah menyadari tujuan Noboru, segera menyuruh Joe untuk segera kabur selagi gerbang masih terbuka. Tidak hanya itu, ia juga ikut mengalihkan perhatian para penjaga yang kemudian diikuti oleh para remaja lainnya. Berkat bantuan mereka, Joe pun akhirnya berhasil kabur dari lapas tersebut. Kejadian itu lantas membuat kepala lapas sangat marah. Ia lalu memerintahkan Ishihara untuk menangkap Joe sebelum 48 jam berlalu. Pada malam harinya, Max sudah bersiap untuk dibawa pergi oleh ayah angkatnya yang tampak memiliki wajah yang sangat mesum. Tapi sebelum ia dibawa, Joe tiba-tiba datang ke tempat itu untuk menemuinya. Namun petaka bagi Joe, para petugas lapas tiba-tiba muncul dan langsung menangkapnya. Ternyata, wanita tua itulah yang telah melaporkan jika Joe pasti akan datang ke tempat ini. Sebelum dibawa pergi, Joe menanyakan apa yang akan terjadi pada adiknya, dan apakah adiknya juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialaminya selama tinggal di panti asuhan ini. Dan seberapa banyak lagi yang perlu ia lakukan untuk menyenangkan wanita tua mesum sepertinya, agar ia dibiarkan bertemu dengan sang adik. Mendengar semua itu, seketika membuat nenek tua itu disulut rasa amarah. Ia kemudian langsung memecahkan sebuah vas bunga ke kepala Joe. Tak berhenti sampai di sana, ia juga hendak membunuh Joe yang terus menyebutnya sebagai wanita tua yang mesum. Namun, Meg tiba-tiba datang untuk menghentikan keributan itu. Alih-alih membela sang kakak, Meg malah meminta maaf pada si nenek tua dan juga meminta para petugas lapas untuk segera membawa sang kakak. Joe pun berusaha membujuk sang adik untuk tidak pergi, karena sang ibu pasti datang menjemput mereka. Dengan penuh rasa emosi, Meg lalu berkata bahwa ia sudah muak dibohongi. Selama ini, sang kakak selalu berkata kalau ibu mereka pasti akan datang. Namun nyatanya, sang ibu tak pernah datang dan sudah menelantarkan mereka. Meg juga menegaskan jika satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan dimanfaatkan oleh orang lain, dan ia sudah lama bersiap-siap untuk hal itu. Sang adik lalu meminta Joe untuk tidak memikirkannya lagi, karena sekarang ia sudah bisa hidup sendiri.
Mendengar semua itu, perasaan Joe pun benar-benar hancur dan sangat terpukul. Ia pun hanya bisa pasrah ketika diseret dan dibawa kembali ke lapas. Namun tanpa ia ketahui, Meg merasakan perasaan bersalah yang sangat mendalam karena harus mengucapkan kata-kata sekejam itu pada sang kakak. Tapi di samping itu, ia sangat berterima kasih dan juga sangat senang karena sang kakak telah datang untuk menemuinya. Sementara itu, Sakuragi dan yang lainnya ditempatkan di sel isolasi sebagai hukuman atas tindakan mereka yang membantu Joe kabur sebelumnya. Di antara mereka semua, hanya Nomoto yang merasa tidak terima jika dirinya harus dihukum untuk orang lain. Sakuragi pun langsung menanyakan kenapa Nomoto ikut membantu Joe sebelumnya. Sebuah pertanyaan yang sama sekali tak bisa dijawab oleh Nomoto. Bagi Sakuragi, alasan kenapa mereka sampai dihukum dan dipukul karena telah membantu Joe, tak lain karena mereka adalah teman. Itulah alasan kenapa mereka menolongnya. Dalam situasi itu, Noboru pun kembali mengingat adik dan kedua orang tuanya, di mana ayahnya selalu mabuk-mabukan dan bersikap sangat kasar pada mereka. Sementara ibunya hanya diam tanpa melakukan apapun. Hingga pada suatu hari, Noboru kabur sendirian dari rumah setelah ia dipukuli oleh sang ayah. Bertepatan di hari itu, sebuah bom dijatuhkan di kota yang kemudian menghancurkan segalanya. Saat kembali, Noboru menyaksikan semuanya sudah rata dengan tanah. Begitu juga dengan semua keluarganya yang sudah lenyap menjadi abu. Walau keluarganya tidak harmonis, tapi Noboru merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian mereka. Ia pun sangat menyesal tidak membawa adiknya kabur bersamanya pada waktu itu. Kini dirinya sudah tak punya siapa-siapa lagi. Tapi berbeda dengan Joe yang masih memiliki seorang adik. Karena itulah ia tak ingin Joe mengalami hal yang sama seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, Joe akhirnya kembali ke sel 26 untuk bergabung bersama dengan yang lainnya. Ia pun tampak sangat kesakitan setelah mengalami penyiksaan selama beberapa hari. Ia kemudian meminta maaf karena telah merepotkan mereka semua. Dan juga menceritakan apa yang terjadi di antara ia dan adiknya. Seraya menangis sejadi-jadinya di hadapan mereka semua. Di tengah suasana haru itu, Nomoto malah mengatakan kalau semua perjuangan dan rasa sakit yang mereka dapatkan akhirnya sia-sia. Tapi Sakuragi langsung menegaskan kalau hasil sama sekali tidaklah penting. Untuk orang-orang seperti mereka, kesempatan untuk kabur mungkin hanya datang sekali saja. Dan Joe sudah menggunakan kesempatan yang dia punya untuk bertemu dengan adiknya. Jika mereka tidak mempertaruhkan hidup untuk setiap kesempatan yang mereka punya, maka mereka hanya akan menjadi pecundang. Kata-kata itu pun sangat menyentuh hati para remaja tersebut. Joe sendiri bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi. Karena itulah setelah keluar dari lapas ini, ia akan berusaha mewujudkan mimpinya dan menjadi penyanyi yang terkenal. Dengan begitu, ia dan adiknya Meg bisa bertemu kembali. Di saat semuanya asik bermain bisbol, Nomoto malah lebih memilih untuk menyendiri dari yang lainnya. Ishihara yang melihat itu lantas mendapatkan sebuah ide. Ia lalu mulai menghasut Nomoto untuk tidak menyukai Sakuragi, dengan berkata bahwa Sakuragi ditahan di lapas ini karena telah membunuh orang tuanya sendiri. Di saat Sakuragi dan yang lainnya sedang makan bersama, Nomoto tiba-tiba datang dan meminta mereka untuk tidak makan bersama dengan sampah sepertinya, orang yang telah membunuh orang tuanya sendiri. Sakuragi kemudian langsung menanyakan dari mana Nomoto mendengarnya. Di tengah ketegangan itu, Ishihara tiba-tiba muncul dan melihat apa yang sedang terjadi. Ia pun menjadikan keributan itu sebagai alasan untuk kembali menyiksa Sakuragi. Walau sudah dipukul berkali-kali, namun Sakuragi tak menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun. Ia malah menatap balik Ishihara dengan tatapan mata yang sangat tajam. Tatapan yang sama yang diperlihatkan oleh Sakuragi sejak Ishihara mulai menyiksanya pada 1 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, Sakuragi dikembalikan ke dalam sel untuk bergabung bersama dengan yang lainnya. Ketika Sakuragi hendak mengajaknya berbicara, Nomoto langsung meminta izin untuk pergi ke perpustakaan. Ia berkata sudah muak berada di satu ruangan bersama dengan seorang pembunuh seperti Sakuragi. Mario dan yang lainnya kemudian meminta Sakuragi untuk menjelaskan apa yang dituduhkan oleh Nomoto padanya. Alih-alih menjawabnya, Sakuragi malah memperingatkan mereka semua untuk diam. Setelah itu, ia juga meminta izin untuk pergi ke perpustakaan. Mario pun tidak memahami kenapa sosok abang yang mereka hormati bersikap seperti itu.
Sementara itu, tampak Nomoto yang menikmati rokok pemberian Ishihara atas imbalan karena telah memprovokasi Sakuragi sebelumnya. Nomoto sendiri merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan teman dan juga tidak mempercayai siapapun. Dulu, Nomoto dan ibunya menjadi satu dari sekian banyak korban kelaparan setelah Jepang kalah perang. Ia dan ibunya bahkan harus mengemis makanan untuk bisa bertahan hidup. Tapi itu tak didapat secara cuma-cuma. Sang ibu harus merelakan tubuhnya digunakan demi segelintir makanan yang mereka terima. Sejak saat itulah Nomoto tak pernah lagi percaya pada siapapun. Ketika sedang asik merokok, Ishihara tiba-tiba datang mengejutkan dirinya. Nomoto yang kaget kemudian langsung membuang rokoknya begitu saja melalui jendela. Ishihara lalu meminta Nomoto untuk kembali melakukan sesuatu, yang mana ia ingin Nomoto menjebak Sakuragi dengan menuduhnya memiliki beberapa batang rokok. Dengan demikian, ia bisa kembali menyiksa Sakuragi. Mendengar itu, Nomoto lantas berkata kalau Ishihara sudah sangat kelewatan. Tapi Ishihara langsung memukulnya dan memperingatkannya untuk tidak melawan. Tanpa mereka ketahui, Sakuragi sedang menguping pembicaraan mereka dari luar. Sesaat kemudian, alarm peringatan kebakaran mulai berdering. Nomoto pun langsung menyadari kalau itu diakibatkan oleh rokok yang dibuangnya secara sembarangan. Ia pun dibuat semakin panik lagi di saat Ishihara membuang kunci sel 26, tempat di mana Mario dan yang lainnya ditahan. Ishihara berpikir kalau Sakuragi masih ada di sana dan berharap jika api akan membakarnya sampai mati. Ia kemudian mengancam Nomoto untuk tidak memberitahukan apa yang baru dilakukannya kepada siapapun. Sementara itu, semua para tahanan yang ada di dalam sel mulai berhamburan keluar menuju lapangan. Terlihat pula api yang sudah mulai menyebar ke seluruh bangunan tersebut, yang mana itu membuat Nomoto sangat ketakutan dan juga merasa bersalah. Di saat berpikir jika rencananya sudah berhasil, Ishihara pun dibuat sangat kaget ketika melihat Sakuragi ada di lapangan bersama mereka. Sakuragi kemudian menanyakan di mana keberadaan Mario dan yang lainnya. Alih-alih memberitahukannya, Nomoto malah sangat ketakutan dan berkata kalau ia tidak mengetahui apapun. Sementara itu, Mario dan yang lainnya masih terus berusaha membuka pintu sel tahanan mereka. Di saat yang lainnya merasa sangat panik, Mario pun meminta mereka semua tetap tenang karena abang pasti akan datang untuk mereka. Tapi hal itu malah membuat Tadayoshi sangat kesal dan memintanya untuk segera sadar. Daripada mengharapkan orang lain, mereka harus berjuang sendiri jika tak ingin mati di tempat ini. Sementara Sakuragi yang sudah mengetahui kalau Mario dan yang lainnya masih berada di dalam, kemudian memutuskan untuk pergi menyelamatkan mereka. Nomoto pun coba menahannya dan berkata kalau tindakannya tidak akan membuatnya menjadi seorang pahlawan. Mario dan yang lainnya bahkan mungkin tidak akan lagi melihatnya sebagai teman. Tapi hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Sakuragi, karena ia sendiri masih melihat mereka sebagai temannya. Mendengar itu, seketika membuat Nomoto terdiam dan semakin merana. Ia pun benar-benar tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Di lain sisi, Mario dan yang lainnya sudah benar-benar tak berdaya karena menghirup asap yang memenuhi ruangan tersebut. Mereka pun hanya bisa pasrah menanti kematian yang mulai mendekat. Di saat mereka sudah kehilangan harapan, sang abang tiba-tiba datang dan meminta mereka untuk bertahan. Sakuragi lalu berusaha membuka pintu sel itu hanya menggunakan tangannya. Walau yang lainnya mengatakan kalau hal itu akan percuma, tapi Sakuragi tak mau menyerah dan terus berusaha dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu, Nomoto akhirnya memutuskan untuk mencari kunci sel 26 yang dibuang oleh Ishihara. Baru saja ia berhasil menemukannya, Ishihara tiba-tiba datang dan langsung meminta kunci itu darinya. Ia juga berusaha menakut-nakuti Nomoto dengan berkata bahwa kebakaran ini diakibatkan oleh rokok miliknya. Walau sudah diancam dan juga dipukul, tapi Nomoto tetap menolak untuk memberikan kunci itu padanya. Nomoto mengatakan kalau ia tak bisa membiarkan teman-temannya mati begitu saja. Ketika mendengar suara yang sangat keras dari dalam bangunan itu, Ishihara pun memutuskan untuk membiarkan Nomoto begitu saja, sebab ia yakin kalau Sakuragi dan yang lainnya tak mungkin selamat di dalam sana. Sementara itu, tampak sebuah reruntuhan beton yang menimpa dan menjepit kaki Sakuragi, yang mana itu membuatnya ikut terjebak di tempat itu bersama mereka. Kendati demikian, Sakuragi masih belum mau menyerah.
ia berkeyakinan kalau Nomoto pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Apa yang diharapkannya pun benar-benar menjadi kenyataan. Nomoto akhirnya datang dengan membawa kunci sel 26. Ia pun segera menyadarkan Mario dan yang lainnya yang sudah tidak sadarkan diri. Setelah mereka tersadar, Sakuragi kemudian meminta mereka untuk segera keluar dan jangan menghiraukan dirinya. Akan tetapi, mereka menolak dan kemudian mulai mengangkat beton yang menimpa kaki Sakuragi secara bersama-sama. Sementara di lain sisi, Ishihara merasa sangat senang dan berpikir kalau Sakuragi sudah pasti tewas. Tapi lagi-lagi ia dibuat sangat kaget sampai tak bisa berkata-kata. Di saat melihat Sakuragi dan yang lainnya berjalan keluar dari dalam bangunan yang terbakar itu, Sakuragi kemudian langsung melayangkan pukulan pada Ishihara yang seketika membuatnya terkapar. Karena sudah terluka parah, Sakuragi akhirnya jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, Sakuragi tersadar dan mendapati dirinya sedang dirawat di rumah sakit lapas. Seorang perawat yang bernama Setsuko lalu memberitahukan jika Mario dan yang lainnya dalam kondisi baik-baik saja dan lebih mengkhawatirkan dirinya. Mereka bahkan sampai memaksa dokter untuk berjanji menyelamatkan dirinya. Sakuragi lantas berkata kalau mereka hanyalah orang-orang bodoh yang khawatir pada seorang sampah seperti dirinya. Sakuragi pun kembali mengenang bagaimana ia sangat menghormati dan juga kagum pada ayahnya yang bekerja sebagai seorang prajurit. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, sang ayah pergi ke garis terdepan dan akhirnya menghilang sampai perang berakhir. Kelima kakak Sakuragi yang menjadi tentara seperti sang ayah juga ikut tewas dalam perang. Sejak hari itu, ia dan ibunya pun mencoba untuk melanjutkan hidup. Di saat dirinya menginjak usia remaja, sang ibu menghadiahkan sepasang sepatu tinju pada Sakuragi. Sang ibu sangat mendukung Sakuragi yang selalu berlatih tinju sepulang bekerja. Bertepatan dengan itu, mereka sangat dikejutkan dengan kemunculan sang ayah, yang ternyata selama ini ditahan bertahun-tahun di Siberia. Kembalinya sang ayah seketika membuat semuanya berubah, yang mana sang ayah selalu mabuk-mabukan setiap hari dan tidak bekerja. Sakuragi yang tidak tahan melihat perilaku sang ayah, kemudian memilih untuk menghabiskan waktunya berlatih tinju sampai tengah malam. Ketika tanggal debutnya sudah ditentukan, Sakuragi kembali ke rumah dan melihat sang ayah marah-marah seperti biasanya. Di saat mengetahui latihan yang dijalani Sakuragi selama ini, sang ayah malah berkata kalau tinju adalah pertarungan bohong-bohongan yang tidak berguna. Sakuragi yang sudah tidak tahan lagi lantas menanyakan apa sebenarnya tujuan sang ayah kembali. Apakah hanya untuk menunjukkan betapa menyedihkan dirinya? Jika demikian, Sakuragi sama sekali tidak membutuhkan kehadirannya. Mendengar semua itu seakan membuat sang ayah tersadar kembali. Sebelum pergi meninggalkannya, sang ayah pun meminta Sakuragi untuk selalu menjaga ibunya. Pada keesokan harinya, sang ayah ditemukan tewas tenggelam di sungai. Hingga kini, Sakuragi sangat menyesali apa yang telah dikatakannya pada sang ayah. Pada saat itu, ia tak menyadari jika sang ayah mengalami trauma dan perasaan bersalah atas kematian kelima anaknya. Perang benar-benar mengubah kepribadian sang ayah. Tapi Sakuragi tidak berusaha untuk memahami apa yang telah dilalui oleh sang ayah. Dan itu membuatnya semakin terpuruk. Karena itulah Sakuragi masih terus menyalahkan dirinya atas kematian sang ayah. Sementara itu, tampak Mario dan yang lainnya tak bisa berkata-kata di saat mendengar semua yang diceritakan oleh Sakuragi. Walau demikian, mereka berusaha untuk tetap ceria di saat menjenguk sang abang yang mereka hormati. Nomoto kemudian hendak mengakui semua yang dilakukannya sebelum kebakaran terjadi. Tapi Sakuragi langsung menghentikannya dan berkata kalau ia tak mau mendengar apapun darinya. Sebab tindakan Nomoto yang datang menyelamatkan mereka sudah cukup baginya. Mendengar itu, Nomoto pun tak bisa menahan air mata kebahagiaannya. Ia seakan tak percaya bisa memiliki teman-teman yang benar-benar tulus seperti mereka. Setelah itu, mereka semua lalu dibawa kembali ke lapas. Sementara Sakuragi masih tetap berada di rumah sakit sampai ia benar-benar pulih. Akibat dari kebakaran itu, Mario dan yang lainnya pun ditempatkan di sebuah penjara kecil untuk sementara. Sedangkan Ishihara ditugaskan di tempat lain dan digantikan oleh seorang sipir pengganti yang bernama Kumagi. Kini mereka tak perlu takut lagi terhadap Ishihara, dan untuk yang pertama kalinya mereka bisa merasakan hidup yang tenang, walaupun hal itu tidak akan berlangsung lama.
Setelah 2 bulan berlalu, Dr. Sasaki akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Sakuragi ke lapas. Kembalinya sang abang lantas membuat mereka semua sangat senang. Sakuragi juga langsung ikut bekerja seperti para tahanan lainnya. Setelah bekerja, mereka lalu bersantai sejenak di bawah sebuah pohon besar yang ada di pinggir tebing, seraya menceritakan satu persatu hal apa yang akan mereka lakukan setelah bebas nanti. Seperti Noboru yang ingin mendapatkan wanita cantik, dan Matsura yang ingin memakan banyak makanan yang enak, berbeda dengan Nomoto yang ingin menjadi orang kaya. Sementara Sakuragi ingin mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang petinju. Lain halnya dengan Tadayoshi yang ingin melamar menjadi tentara keamanan negara. Sementara Mario sendiri tidak tahu harus melakukan apa setelah bebas nanti. Sakuragi lantas menyarankannya untuk mencoba bertinju karena ia melihat Mario memiliki bakat yang bagus. Ia lalu berkata akan menunggu mereka semua sampai bebas, agar mereka bisa berkumpul lagi di tempat ini. Dan sebagai kenang-kenangan, mereka lalu mengukir masing-masing impian mereka di pohon tersebut. Sementara itu, Dr. Sasaki dan Ishihara yang telah kembali, mulai mengatur sebuah rencana untuk membungkam mulut Sakuragi, yang akan segera bebas dalam bulan ini. Pada malam harinya, Ishihara mendatangi sel mereka dan meminta Sakuragi untuk ikut bersamanya. Sakuragi pun coba menenangkan yang lainnya dengan berkata kalau ia hanya akan dipindahkan ke sel khusus sebelum pembebasan. Akan tetapi, dirinya malah dibawa ke sel 18 yang ditempati oleh beberapa tahanan berandal. Ternyata, ini adalah bagian dari rencana Ishihara dan juga Dr. Sasaki. Mereka sengaja menempatkan Sakuragi di sana untuk dihabisi. Ishihara dan Sasaki takut kalau perbuatan jahat mereka akan terbongkar jika Sakuragi bebas. Kumagi yang mengetahui itu lantas menanyakan maksud tujuan Ishihara memindahkan Sakuragi. Bukannya memberikan jawaban, Ishihara malah menghajarnya dan memperingatkannya agar tidak ikut campur. Pada malam harinya, para tahanan sel 18 mulai memukul dan menyiksa Sakuragi secara bergantian. Namun, Sakuragi sama sekali tidak melakukan perlawanan, sebab ia menyadari jika dirinya melawan, pembebasannya pasti akan bermasalah. Para berandal itu pun dibuat sangat kaget ketika Sakuragi tidak menunjukkan rasa ketakutan dan malah menatap balik mereka dengan senyuman dan tatapan mata yang tajam. Beberapa hari pun sudah berlalu, tapi Mario tak juga bisa menemukan sang abang saat jam makan siang berlangsung. Secara tak sengaja, ia mendengar penghuni sel 18 yang sedang membicarakan tentang Sakuragi yang mereka siksa. Mario pun dibuat sangat marah di saat mengetahui kalau mereka telah menyiksa Sakuragi setiap malam. Mereka juga mengolok-olok Sakuragi sebagai seorang pecundang yang tak bisa melawan. Mario yang sudah tak tahan lagi kemudian langsung meninju salah satu dari mereka sampai terkapar. Di saat itu juga, para sipir mulai berdatangan dan langsung menghentikannya. Apa yang telah dilakukan oleh Mario lantas membuat Tadayoshi sangat marah. Karena perbuatannya tadi pasti akan membuat abang mereka semakin menderita. Sementara itu, tampak para penghuni sel 18 yang memberi makan Sakuragi layaknya binatang. Kendati demikian, Sakuragi tetap memakannya dengan sangat lahap, yang kemudian membuat mereka sangat kesal. Pada keesokan harinya, Mario mendatangi para penghuni sel 18 seorang diri, kemudian meminta maaf pada mereka atas perbuatannya kemarin. Mario juga meminta mereka untuk memukul dirinya sepuas hati. Tapi sebagai gantinya, Mario meminta agar Sakuragi dilepaskan. Satu persatu dari mereka kemudian mulai memukul Mario hingga membuatnya tidak berdaya. Kekejaman mereka pun tak berhenti sampai di situ. Mereka bahkan dengan tega menghancurkan tangan kanan Mario menggunakan sebuah batu. Kumagi yang menemukannya pun langsung membawanya menuju rumah sakit. Di malam harinya, keempat berandal itu memberitahukan pada Sakuragi apa yang telah mereka lakukan terhadap Mario. Mereka juga tertawa kegirangan seraya mengolok-olok Mario, yang mungkin tidak akan bisa menggunakan tangannya lagi. Mengetahui itu, kesabaran Sakuragi akhirnya mencapai batasnya. Sakuragi masih bisa bertahan terhadap apapun yang dilakukan padanya, tapi ia tak bisa memaafkan siapa saja yang sudah menyakiti teman-temannya. Mereka kemudian langsung menyerang Sakuragi secara bersama-sama. Sementara Ishihara yang berada di luar sel itu berpikir kalau Sakuragi lah yang sedang dihajar oleh para penghuni sel tersebut. Namun ketika ia masuk ke dalam tempat itu,
Ishihara pun dibuat sangat kaget bukan kepalang di saat melihat keempat berandal penghuni sel itu sudah terkapar babak belur. Ishihara yang sangat marah lalu bertanya pada mereka apa yang telah terjadi. Alih-alih memberitahukan yang sebenarnya, salah satu dari mereka malah berkata kalau mereka berempat saling berkelahi dan Sakuragi sama sekali tidak terlibat. Walau ditanya berkali-kali, tapi mereka tetap tidak memberitahukan yang sebenarnya. Hal itu lantas membuat Ishihara sangat kesal dan juga marah. Sementara itu, Tadayoshi dan yang lainnya masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada Mario sampai ia dibawa ke rumah sakit. Sesaat kemudian, Dr. Sasaki tiba-tiba mendekati Joe dan memperlihatkan gelagat yang aneh dengan menyentuhnya. Sasaki meminta Joe untuk tidak sungkan datang padanya jika merasa kurang sehat. Melihat itu, teman-temannya yang lain pun memperingatkan Joe untuk berhati-hati padanya. Saat hendak kembali ke sel, Sakuragi yang sudah bebas datang memberikan kejutan pada mereka. Di lain sisi, Ishihara benar-benar dibuat panik, mengingat Sakuragi yang akan bebas dalam 3 minggu lagi. Ia tak tahu harus melakukan apa lagi untuk memprovokasi Sakuragi, karena Sakuragi selalu menahan diri dan juga mengikuti aturan. Sasaki pun memberikan sebuah ide yang mungkin tak akan bisa dihindari oleh Sakuragi. Kembali pada Sakuragi yang meminta mereka semua untuk tidak lagi melibatkan diri dengannya, sebab ia hanya perlu bertahan selama 3 minggu lagi sampai dibebaskan. Sakuragi berjanji akan menunggu mereka di luar sana setelah bebas nanti. Mereka lalu hendak pergi ketika Ishihara mendatangi mereka. Namun, Ishihara langsung memukul Nomoto. Ia beralasan kalau mereka tidak menunjukkan rasa hormat dengan menyapa dirinya. Sadar apa yang harus dilakukannya, Tadayoshi pun langsung memberikan aba-aba pada teman-temannya yang lain untuk memberikan hormat pada Ishihara. Walau demikian, Ishihara tetap tidak mengizinkan mereka untuk kembali ke dalam sel. Ia memerintahkan mereka untuk terus membungkuk padanya. Hal itu dilakukannya untuk memprovokasi Sakuragi agar menentang perintahnya. Tadayoshi dan yang lainnya pun sadar akan tujuan Ishihara tersebut. Karena itulah mereka tak mau menyerah dan terus bertahan sampai semuanya berakhir. Sesaat kemudian, Kumagi datang ke tempat itu dan coba mengingatkan Ishihara akan tindakannya. Akan tetapi, Ishihara malah kembali menghajarnya dan memperingatkannya untuk tidak banyak bicara. Setelah itu, ia lalu coba memprovokasi Sakuragi untuk memukul dirinya. Tapi Sakuragi masih bisa bertahan di saat melihat senyuman tegar di wajah teman-temannya. Mereka seakan tidak merasakan betapa dinginnya air hujan dan udara malam yang menerpa tubuh mereka. Bahkan, mereka masih bisa berkelakar dengan menanyakan apakah Ishihara sudah tidak tahan. Mendengar itu lantas membuat Ishihara sangat marah dan hendak memukul mereka. Namun, Sakuragi langsung menghentikannya sebelum itu terjadi. Alhasil, Ishihara kini mempunyai alasan baru untuk kembali menyiksa Sakuragi. Mereka semua pun hanya bisa menangis melihat sang abang yang dibawa pergi oleh Ishihara. Sakuragi lalu ditempatkan di sebuah ruangan khusus dan tidak diberi makan selama beberapa hari. Ishihara berkata kalau ia tak akan pernah membiarkan Sakuragi untuk bebas. Kembali pada 1 tahun yang lalu, awalnya sel 26 ditempati oleh Sakuragi yang ditahan karena melukai seseorang dan juga seorang remaja bernama Hagino yang ditahan karena mencuri. Tak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk bisa akrab satu sama lain. Hagino mengaku kalau ia mencuri demi bisa membawa ibunya berobat ke rumah sakit. Sakuragi lantas memberikan semangat pada Hagino agar ia bisa bebas secepatnya. Pada suatu hari, Ishihara membawa Hagino pada Dr. Sasaki untuk melakukan tes tuberkulosis. Sakuragi pun merasa ada yang aneh karena Hagino sendiri baru dicek pada 1 minggu yang lalu. Kekhawatiran Sakuragi pun benar-benar menjadi kenyataan. Tampak Hagino yang diruda paksa oleh Sasaki, yang ternyata adalah seorang predator homoseksual. Bahkan, ini bukanlah yang pertama kalinya. Hagino rela melakukannya karena Ishihara telah berjanji akan membebaskannya lebih cepat dari seharusnya. Dengan demikian, Hagino bisa bertemu kembali dengan ibunya. Tapi semua itu hanyalah janji palsu belaka. Ishihara mengatakan kalau Hagino tidak akan bebas dengan segampang itu. Mendengar itu lantas membuat Hagino benar-benar sangat terpukul. Hagino yang merasa sudah sangat hancur, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tak lama setelah itu.
Sebelum kematiannya, Hagino telah meninggalkan secarik pesan untuk Sakuragi yang menceritakan bahwa dirinya telah dijual oleh Ishihara sebagai budak seks kepada Dr. Sasaki, dan juga Ishihara yang tidak menepati janji untuk membebaskannya lebih cepat. Hagino mengaku bahwa dirinya sudah tak tahan lagi dan memutuskan untuk menunggu ibunya di surga. Pada akhirnya, kematian Hagino pun diberitakan sebagai kecelakaan. Sejak saat itu, Sakuragi terus meminta Ishihara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Hagino. Tapi Ishihara malah berusaha membungkam mulutnya dengan menyiksanya sampai sekarang. 1 minggu sudah berlalu sejak Sakuragi dikurung di dalam tahanan khusus. Kumagi lalu memberitahukan pada yang lainnya bahwa Sakuragi tak pernah diberikan makan sejak ditahan di sana. Kemudian secara tak sengaja, Kumagi menguping pembicaraan Ishihara dan Sasaki melalui sambungan telepon. Ishihara meminta Sasaki untuk segera menulis surat kematian Sakuragi yang disebabkan oleh gagal jantung karena kelelahan. Mereka berencana membuat kematian Sakuragi terlihat normal. Mendengar itu, Kumagi pun menyadari kalau nyawa Sakuragi sedang dalam bahaya. Sementara itu, Noboru dan yang lainnya memutuskan untuk tidak memakan makan siang mereka dan mengumpulkannya untuk diberikan pada sang abang. Di malam harinya, Sakuragi yang sudah tak berdaya pun hanya bisa pasrah jika dirinya tewas di malam ini juga. Namun tanpa diduga, Noboru datang dengan membawa makanan yang mereka kumpulkan di saat makan siang tadi. Walau wajahnya sudah babak belur, tapi Noboru sangat senang bisa membawa makanan untuk sang abang. Secara perlahan, Sakuragi lalu mulai memakan nasi yang dibawa oleh Noboru dengan penuh rasa kebahagiaan. Beberapa waktu kemudian, Ishihara datang untuk memeriksa keadaan Sakuragi. Ia pun sangat yakin kalau Sakuragi pasti sudah tewas karena kelaparan. Namun betapa kagetnya ia ketika melihat Sakuragi yang masih sadar dan menatapnya dengan sangat tajam. Hal itu lantas membuat Ishihara sangat marah dan juga kesal. Karena sudah 10 hari ia tak memberikan Sakuragi makan dan minum. Tapi Sakuragi masih terlihat baik-baik saja, sementara hari kebebasannya sudah tinggal 6 hari lagi. Sasaki lalu meminta Ishihara untuk menyiapkan sebuah selang air. Ia yakin jika rencana mereka kali ini akan berhasil. Sasaki mengatakan kalau mereka tak boleh membiarkan Sakuragi meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Di tengah pembicaraan mereka, Sasaki menyadari jika Kumagi sedang mengupingnya. Kumagi lalu memberitahukan apa yang didengarnya pada Mario yang masih dirawat di rumah sakit, yang mana hal itu membuatnya sangat marah. Setsuko dan Kumagi pun coba menenangkannya. Kumagi lalu mengatakan kalau selama beberapa hari ini ia telah membawakan makanan untuk Sakuragi secara diam-diam. Karena itulah Mario tak perlu khawatir akan kondisinya. Sakuragi hanya perlu bertahan selama 6 hari lagi sampai ia dibebaskan. Kumagi lalu berkata kalau ia akan membawa Mario kembali ke lapas esok harinya. Sebab jika terus berada di tempat ini, Mario akan menjadi korban pencabulan Dr. Sasaki. Kumagi memberitahukan kalau Sasaki juga ikut terlibat dalam penyiksaan yang dilakukan terhadap Sakuragi. Sebuah fakta yang sangat mengejutkan mereka, terlebih lagi Setsuko. Sebelum pergi, Kumagi berjanji bahwa dia tak akan membiarkan satupun dari mereka mati. Tanpa mereka ketahui, tampak Sasaki yang sedang menguping pembicaraan mereka. Pada malam harinya, Kumagi membawa makanan untuk Sakuragi secara diam-diam. Tapi Sakuragi sama sekali tidak menyahut ketika dipanggil berkali-kali. Kumagi pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan sangat terkejut melihat Sakuragi yang sudah tergeletak di lantai dengan air yang terus mengaliri tubuhnya. Ketika hendak membantunya, Ishihara tiba-tiba saja muncul di belakangnya. Pada keesokan harinya, Mario masih terus menunggu Kumagi yang tak kunjung datang untuk menjemputnya, yang mana hal itu membuatnya sangat kesal. Tak lama kemudian, Ishihara mendatanginya dan berkata kalau ia yang akan membawa Mario kembali ke penjara. Tidak hanya itu, ia juga membawa sebuah koran yang baru saja keluar di pagi ini. Dan betapa terkejutnya Mario di saat melihat isi dari koran itu yang memberitakan tentang kematian Kumagi. Kumagi disebutkan tewas tenggelam di sungai karena berkendara di saat sedang mabuk. Mario pun seakan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia lantas kembali teringat dengan janji Kumagi yang akan membantu mereka. Sebelum dibawa pergi, Setsuko lalu meminta sedikit waktu untuk mengganti perban di tangan Mario.
Mario dan Setsuko sama sekali tidak percaya kalau Kumagi tewas karena kecelakaan. Melihat Setsuko yang mulai menangis, Mario pun coba mengubah suasana. Ia secara terang-terangan berkata bahwa dirinya sudah tahu kalau Setsuko menyukai abang mereka, Sakuragi. Setelah melihat bagaimana perlakuan Setsuko terhadap Sakuragi selama dirawat di tempat ini, Mario sendiri tidak mengetahui apakah ada orang yang datang menyambut Sakuragi setelah bebas nanti. Ia dan yang lainnya sangat ingin melakukannya, tapi mereka masih punya waktu 1 tahun lagi di penjara. Mario lantas meminta bantuan Setsuko untuk menyambut sang abang saat hari pembebasannya. Pada keesokan paginya, Mario akhirnya dibawa kembali ke sel 26 untuk bergabung bersama yang lainnya. Ia lalu memberitahukan mengenai Sasaki yang juga ikut bekerja sama dengan Ishihara, dan juga kematian Kumagi yang sangat mencurigakan. Mereka pun menduga kalau Sasaki dan Ishihara lah yang telah membunuhnya. Karena itulah mereka tak boleh membiarkan hal yang sama terjadi pada sang abang. Mario lalu berkata kalau mereka harus mengeluarkan sang abang secepatnya dari penjara ini. Mereka tak boleh hanya berdiam diri di saat sang abang sedang dalam bahaya. Dan ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka punya. Walaupun hal itu akan sangat beresiko bagi mereka. Mengingat sang abang yang akan segera bebas dalam 4 hari lagi. Dan jika tertangkap, masa tahanan mereka mungkin akan bertambah. Tapi Mario sangat yakin kalau Ishihara dan Sasaki tidak akan membiarkannya keluar dari sini hidup-hidup. Di saat mengetahui jika Mario belum punya rencana, Nomoto pun memintanya untuk tidak khawatir karena dirinya akan membuat sebuah rencana yang akan mereka jalankan. Kendati demikian, ia tak bisa menjamin keselamatan untuk mereka semua. Yang lainnya pun tidak menghiraukan resiko apa yang akan mereka dapatkan. Selama itu untuk mengeluarkan sang abang dari tempat ini, mereka rela jika harus mendapat tambahan masa tahanan. Sementara itu tampak Ishihara dan Sasaki yang mengawasi Sakuragi yang sudah pingsan karena kedinginan. Dengan kondisi seperti itu, Sasaki yakin kalau Sakuragi hanya akan bertahan sampai besok pagi. Mendengar itu, lantas membuat Ishihara sangat senang. Tak lama kemudian, Nomoto akhirnya selesai membuat rencana pelarian sang abang. Ia lalu membagikan rokok yang masih disimpannya kepada mereka semua. Namun, Mario berkata tak ingin menghisap miliknya, karena ia akan memberikannya nanti untuk sang abang. Mendengar itu, teman-temannya yang lain kemudian memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Mereka pun hanya menghisap 1 rokok secara bergantian, seperti yang pernah dilakukan oleh sang abang untuk mereka. Nomoto lalu menjelaskan rencana yang telah dibuatnya kepada mereka semua, yang mana mereka akan menjalankannya pada malam hari, di saat hanya ada 1 orang petugas yang menjaga pintu gerbang. Nomoto mengatakan kalau dokter yang bertugas juga memiliki 1 kunci gerbang. Karena itulah salah satu dari mereka harus berpura-pura sakit untuk pergi ke ruang kesehatan. Tapi hal itu akan cukup sulit karena Sasaki adalah dokter yang bertugas pada hari ini. Tanpa keraguan, Joe pun langsung menawarkan diri untuk pergi ke ruang kesehatan menemui Sasaki. Ia juga meminta mereka untuk tidak khawatir karena dirinya pasti akan berhasil mengambil kuncinya. Di malam harinya, Joe yang berpura-pura sakit pun langsung dibawa menuju ruang kesehatan. Namun setelah diperiksa, Sasaki langsung mengetahui kalau Joe hanyalah berpura-pura sakit. Ia pun langsung menanyakan maksud dan tujuan Joe datang padanya. Joe lantas berdalih jika ia ingin bisa keluar cepat dari tempat ini. Karena itulah ia akan melakukan apapun yang diperintahkan. Mendengar itu, Sasaki pun langsung sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar lagi untuk melancarkan aksi bejatnya. Joe lalu memintanya untuk bersiap-siap dan menunggu dirinya di ranjang. Namun secara tiba-tiba, Joe langsung mencekiknya dari belakang menggunakan kain, lalu mengikat dan menutup mulut pria tua mesum itu. Sesaat kemudian, Joe kembali ke sel dengan membawa kunci gerbang yang berhasil diambilnya. Sementara itu, Ishihara masih terus mengawasi Sakuragi yang sudah tidak berdaya. Sampai tiba-tiba, Mario datang dan langsung meninjunya hingga terkapar. Mereka lalu segera membawa Sakuragi keluar dari dalam sel tersebut. Di saat menggendong sang abang, Mario pun tak hentinya menitiskan air mata. Di saat menyadari betapa ringannya tubuh sang abang. Ketika mereka hendak menuju gerbang, alarm peringatan pun tiba-tiba berbunyi. Yang mana pelarian mereka telah diketahui para penjaga lainnya.
Nomoto pun tidak menyangka kalau mereka akan ketahuan secepat ini. Di saat semuanya merasa panik, Nomoto pun langsung menenangkan mereka semua. Ia lalu meminta mereka untuk tetap menjalankan rencana, sementara dirinya yang akan mengalihkan perhatian para penjaga. Nomoto menyadari jika rencana ini tak akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ia lalu pergi menuju sebuah gudang untuk memadamkan aliran listrik di tempat itu. Seketika saja seluruh tempat itu pun menjadi gelap gulita. Hal itu lantas membuat para penjaga sangat kesulitan untuk mencari mereka. Sementara itu, Mario dan yang lainnya telah sampai di pintu gerbang dan berhasil melumpuhkan 2 orang penjaga di tempat itu. Di sini mereka mengalami sedikit kendala, yang mana mereka sangat kesulitan mencari kunci yang tepat untuk gerbang tersebut. Masalah pun semakin bertambah ketika para penjaga lainnya berhasil menemukan mereka. Sadar apa yang harus dilakukannya, Matsura kemudian langsung menggunakan tubuh besarnya untuk menghadang para penjaga tersebut. Sesaat kemudian, pintu gerbang itu akhirnya berhasil dibuka. Tadayoshi lalu meminta yang lainnya untuk segera membawa abang mereka keluar. Setelah itu, ia langsung mengunci kembali gerbang itu dan mematahkan kuncinya. Tadayoshi mengatakan kalau ia bersama Matsura dan Nomoto pasti akan baik-baik saja. Dengan berat hati, mereka bertiga lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tapi belum jauh mereka melangkah, Ishihara tiba-tiba muncul dan hendak menyerang mereka menggunakan pisau. Namun, Sakuragi dengan cepat langsung menahan pisau itu menggunakan tangannya. Sakuragi mengatakan kalau ia tak akan membiarkan siapapun melukai teman-temannya. Di saat Ishihara hendak kembali menyerangnya, Mario langsung memukulinya sampai babak belur. Setelah itu, mereka lalu membawa sang abang yang sudah terluka untuk mencari pengobatan. Pada keesokan harinya, Setsuko mendengar kabar mengenai kaburnya para tahanan dari lapas remaja shonen. Sehabis bekerja, Noboru diam-diam datang menemuinya dan memberitahukan mengenai kondisi Sakuragi saat ini. Karena itulah ia datang untuk meminta bantuannya. Mengetahui itu, Setsuko lalu membawa mereka ke rumah milik saudaranya yang sudah tidak ditempati lagi. Tempat itu juga sangat cocok bagi mereka, karena letaknya yang cukup terpencil. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal, Setsuko juga membawakan obat, makanan, dan juga pakaian baru untuk mereka. Setsuko berkata bahwa dirinya juga ingin memberikan bantuan, seperti yang sudah ia janjikan pada Mario. Di tempat itu, Setsuko kemudian merawat Sakuragi dengan sepenuh hati. Sementara di lain sisi, Tadayoshi, Matsura, dan Nomoto ditempatkan di sel yang berbeda sebagai hukuman. Selama diinterogasi, mereka tak mau memberitahukan kemana Sakuragi dan yang lainnya pergi kabur. Walaupun sudah dipukul hingga babak belur, mereka sama sekali tak memiliki penyesalan membantu sang abang kabur dari lapas ini. Akan tetapi, 1 tahun tanpa kehadiran sang abang akan menjadi tahun yang panjang bagi mereka. Mereka pun hanya perlu bertahan dari Ishihara untuk bisa bebas pada tahun depan. Beberapa waktu kemudian, Ishihara akhirnya kembali bertugas dengan wajah yang sudah dipermak. Dengan penuh rasa amarah, ia lalu meminta Sasaki untuk menyiapkan 3 surat kematian, karena ia akan membuat Tadayoshi dan yang lainnya mati secara perlahan. Setelah beberapa waktu, Sakuragi akhirnya sadarkan diri. Ia lalu meminta mereka untuk kembali ke lapas, sebuah permintaan yang sangat tidak mereka duga. Sementara di tempat yang berbeda, tampak Ishihara yang melakukan penyiksaan terhadap Nomoto dan yang lainnya. Penyiksaan yang sama seperti yang ia lakukan terhadap Sakuragi. Di saat dirinya tertawa kegirangan, Sasaki tiba-tiba mendatanginya dan memberitahukan jika Joe telah kembali seorang diri. Ishihara kemudian langsung menginterogasinya untuk mengetahui di mana keberadaan Sakuragi. Ia juga mengancam Joe jika berani menipu dirinya. Alih-alih merasa ketakutan, Joe malah bertindak sesuka hatinya tanpa menghiraukan mereka berdua. Ia bahkan meminta Ishihara untuk segera mengembalikan Nomoto dan yang lainnya ke sel 26. Jika tidak, mereka berdua akan dilaporkan atas pembunuhan Hagino. Sontak saja, mendengar itu membuat Ishihara dan Sasaki sangat terkejut. Joe lalu menambahkan jika Hagino sudah menulis semua yang dialaminya dalam sebuah catatan yang sudah ditandatangani dengan darahnya. Dan jika Sakuragi memberikannya pada polisi, mereka berdua pasti tak bisa menghindar dari kurungan penjara.
Rasa panik dan ketakutan pun seketika menjalar di seluruh tubuh mereka berdua. Mau tak mau, mereka akhirnya mengembalikan Nomoto dan yang lainnya. Joe lalu menjelaskan kalau sang abanglah yang telah mengirim dirinya kembali ke sini karena ia khawatir kalau mereka bertiga pasti sedang dalam bahaya. Mengetahui itu lantas membuat Tadayoshi sangat terharu, sebab sang abang masih memikirkan keselamatan mereka walaupun dia sudah bebas. Sementara itu Ishihara dan Sasaki merasa sangat marah dan juga frustasi. Kini mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi karena Sakuragi telah memiliki bukti kematian Hagino. Kemudian pada Januari tahun 1956, Ishihara akhirnya dipindah tugaskan ke penjara yang lain. Sementara Joe dan yang lainnya mengawali tahun yang baru dengan sangat damai. Dalam persembunyiannya, Sakuragi berusaha untuk pulih, kendati dirinya masih sulit berjalan. Sementara Mario terus berlatih tinju dengan sandbag buatannya sendiri. Mereka pun hanya bisa mengandalkan Setsuko untuk mendapat makanan, dan Mario sadar jika mereka tak bisa terus bergantung padanya. Pada keesokan harinya, Noboru dan Mario pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Secara tak sengaja, Noboru melihat seorang wanita bernama Lily yang sedang mencari para pemuda yang mau bertarung di arena tinju dengan hadiah beberapa dolar. Tanpa berpikir panjang, Noboru kemudian langsung membawa Mario pada wanita itu dan mengatakan kalau Mario adalah seorang petinju yang berbakat. Wanita itu lantas meminta Mario untuk datang ke pangkalan militer Amerika pada hari Sabtu. Sejak saat itu, Mario pun mulai giat melatih fisik dan kemampuannya. Kendati demikian, ia menyadari jika tangan kanannya masih belum bisa digunakan. Hari yang dinantikan pun akhirnya telah tiba. Setelah menang di Perang Dunia Kedua, Amerika membangun banyak pangkalan militernya di Jepang. Dan setiap minggunya, mereka selalu mengadakan pertandingan tinju berhadiah sebagai hiburan, di mana setiap petinju Jepang akan dihadapkan dengan petinju dari Amerika. Mario pun bertekad untuk mengincar kemenangan KO, yang akan mendapat hadiah sebanyak 20 dolar. Sementara yang kalah hanya akan mendapatkan 5 dolar saja. Sesaat kemudian, Mario diminta untuk bersiap-siap naik ke ring tinju karena gilirannya sudah tiba. Apa yang dibayangkan oleh Mario sama sekali berbeda dari kenyataannya. Bertinju ternyata tidak semudah seperti yang dipikirkannya. Mario yang sama sekali belum pernah bertanding pun hanya menjadi samsak hidup bagi lawannya. Ia sama sekali tak memberikan perlawanan dan hanya bisa menerima semua pukulan yang dilancarkan padanya. Melihat Mario yang terus dihajar habis-habisan, Noboru lalu meminta sang wasit untuk segera menghentikan pertandingan. Akan tetapi, permintaannya tidak digubris oleh sang wasit. Untungnya, Lily langsung melempar sepatunya ke dalam ring dari kejauhan, yang kemudian membuat pertandingan itu berhasil dihentikan. Pada akhirnya, Mario pun dinyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Ia bahkan tidak mendapatkan hadiah sepeser pun. Karena sebelumnya, Noboru secara asal menyetujui jika pemenang akan mendapatkan semua hadiahnya. Di tengah rasa kesedihan yang mereka rasakan, Lily tiba-tiba mendatangi mereka. Ternyata, Lily sudah mengetahui kalau Mario tak bisa menggunakan tangan kanannya. Wanita itu lalu memberi mereka sejumlah uang untuk kembali pulang. Wanita itu berkata bahwa dirinya sudah muak melihat pemuda Jepang yang selalu kalah dari orang-orang Amerika. Ia lalu meminta Mario untuk menjadi lebih kuat lagi dan kembali mencobanya. Kata-kata itu lantas membuat Mario sangat kesal karena ia tak mau memiliki hutang apapun. Ia kemudian berjanji akan mengganti uang wanita itu suatu hari nanti. Pada malam itu, Mario bukanlah satu-satunya orang yang terluka. Namun, ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Mario akhirnya mengetahui perbedaan besar antara berkelahi dan bertinju. Saat kembali pulang, Mario pun berpikir kalau sang abang pasti akan memarahi dirinya. Namun tanpa diduga, Sakuragi malah mengatakan jika mulai besok mereka akan mulai latihan bersama. Dengan demikian, Mario bisa bertanding lagi dan membalas kekalahannya. Pada keesokan harinya, Mario mulai berlatih keras bersama dengan Sakuragi. Sementara itu, Noboru telah berhasil mengatur ulang pertandingan Mario yang akan berlangsung pada akhir bulan ini. Ia juga berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan, yang mana dirinya membeli beberapa tembakau barat dari pacar Lily, yang merupakan seorang petinggi militer di Angkatan Darat Amerika, lalu menjual kembali tembakau itu di pasar gelap. Sementara di tempat yang berbeda,
permintaan Tadayoshi untuk mendaftar ke dalam pasukan pertahanan akhirnya telah resmi diberikan. Dengan begitu, dirinya akan segera dibebaskan pada tanggal 28 Januari, bertepatan dengan hari pertandingan Mario. Joe lalu memberitahukan di mana tempat persembunyian abang mereka, Sakuragi. Ia juga meminta Tadayoshi untuk tidak mengkhawatirkan mereka yang masih akan menjalani hukuman. Kembali pada Setsuko yang memperlihatkan foto keluarganya pada Sakuragi dan yang lainnya. Namun, hal itu malah membuat Noboru sangat kesal dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Sakuragi lantas meminta Setsuko untuk tidak terlalu menghiraukannya. Noboru bertindak seperti itu bukan karena ingin bermaksud jahat. Ketika bom dijatuhkan, Noboru kehilangan semua keluarganya. Karena itulah ia tak memiliki satupun foto keluarga. Kendati demikian, Mario yakin kalau Noboru pasti akan kembali normal seperti biasanya. Mengetahui itu, Setsuko lalu menyarankan mereka untuk membuat foto bersama. Mulai sekarang, mereka akan membuat banyak kenangan bahagia. Hal itu mungkin akan membuat Noboru kembali merasa senang. Beberapa hari kemudian, Setsuko berhasil meminjam sebuah kamera milik temannya yang juga bekerja di rumah sakit. Namun tanpa ia ketahui, Sasaki diam-diam menguping mereka yang sedang membicarakan tentang Sakuragi. Di saat sedang asyik mengambil foto bersama, Sakuragi dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari jika Ishihara sedang mengamati mereka dari kejauhan. Ishihara kemudian langsung memberitahukan apa yang dilihatnya pada Sasaki. Walau demikian, Sasaki tidak ingin cepat-cepat mengambil tindakan. Ia lalu meminta Ishihara untuk terus mengamati mereka dengan berhati-hati. Akan tetapi, Sasaki malah dibuat sangat kaget di saat melihat Ishihara yang sedang menggunakan obat-obatan terlarang di hadapannya. Ishihara kemudian bersumpah bahwa dirinya pasti akan membunuh Sakuragi. Pada malam harinya, Noboru dan Mario pergi ke pasar untuk mencari hiburan. Namun, itu hanyalah alasan supaya Sakuragi memiliki waktu berduaan bersama dengan Setsuko. Semenjak dirinya kabur dari penjara, Sakuragi mengaku jika ia merasa sedikit tidak nyaman dan juga tidak terlalu senang. Karena nyatanya, ia harus keluar dari penjara dengan cara seperti ini. Tapi berbeda dengan Setsuko, yang mengatakan bahwa dirinya merasa sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama dengan Sakuragi seperti sekarang ini. Setelah beberapa waktu, hari yang mereka nantikan pun akhirnya sudah tiba. Sebelum berangkat, Setsuko memberikan mantel milik ayahnya pada Sakuragi agar ia tidak kedinginan. Selain itu, ia juga memberikan bekal makanan untuk mereka bertiga. Sementara itu, tampak Ishihara yang mengikuti keberangkatan mereka dari belakang. Sesampainya di tempat tujuan, Mario pun segera melakukan timbang badan dan dengan cepat lolos kualifikasi pada pemeriksaan pertama. Sedangkan Noboru pergi ke pasar untuk menjual beberapa rokok sebelum pertandingan dimulai. Namun secara mengejutkan, dua orang polisi tiba-tiba datang menghampirinya dan juga mengetahui siapa namanya. Tanpa berpikir panjang, Noboru kemudian langsung mencoba kabur dari mereka. Ia pun tak habis pikir bagaimana para polisi bisa mengetahui wajah dan namanya. Para polisi itu pun akhirnya berhasil menangkap dirinya. Sementara itu, tampak Ishihara yang menyaksikan penangkapan Noboru dari kejauhan. Di dalam lubuk hatinya, Noboru pun hanya bisa meminta maaf karena dirinya tak bisa kembali untuk melihat Mario bertanding. Pada waktu yang bersamaan, Tadayoshi akhirnya bebas dari penjara dan segera dijemput oleh pasukan pertahanan. Keberangkatannya pun dipenuhi dengan sorakan yang penuh kebanggaan oleh ketiga temannya yang masih akan menjalani hukuman. Sementara di tempat yang berbeda, Ishihara dan Sasaki saling bertemu untuk mengatur rencana mereka selanjutnya. Sasaki mengatakan kalau dirinya tak bisa menemukan catatan bunuh diri Hagino di tempat persembunyian Sakuragi. Bisa dipastikan jika Sakuragi selalu membawa catatan itu bersamanya. Oleh karena itulah mereka hanya punya satu pilihan, yaitu dengan menghabisi Sakuragi untuk melenyapkan catatan tersebut. Sasaki lalu memberikan sebuah senjata api yang baru ia beli pada Ishihara untuk menghabisi Sakuragi. Di sisi lain, Noboru terus diinterogasi untuk mencari keberadaan Sakuragi dan Mario. Namun, Noboru tetap tak mau membuka mulutnya. Hal itu lantas membuat polisi yang menginterogasinya sangat kesal. Ia mengatakan bahwa inspekturnya Ishihara pasti akan marah jika terus seperti ini. Noboru lalu diberitahu
jika Ishihara lah yang telah memberitahukan informasi dan juga keberadaannya. Di saat mendengar nama itu, sontak saja membuat Noboru sangat terkejut. Tanpa berlama-lama lagi, Noboru kemudian langsung meminta izin untuk melakukan panggilan telepon. Sementara di lain sisi, tampak Mario yang sudah bersiap untuk naik ke ring tinju. Tapi sebelum itu, Lily tiba-tiba mendatangi mereka dan memberitahukan jika Noboru telah ditangkap oleh polisi. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan jika Noboru ingin berbicara dengan Sakuragi sekarang juga. Mario lantas meminta sang abang untuk segera pergi, karena Noboru pasti mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Mario juga meminta sang abang untuk tidak mengkhawatirkan dirinya, karena dirinya pasti akan menang. Di tempat yang berbeda, Sasaki yang sejak awal bekerja sama dengan Ishihara malah berbalik mengkhianatinya. Sasaki pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa Ishihara telah menggunakan obat-obatan terlarang. Selain itu, ia juga menuduh Ishihara telah bersekongkol dengan para buronan remaja, serta menjual senjata ilegal yang dibeli dari pasukan Amerika. Sasaki mengatakan jika Ishihara saat ini sedang melakukan kesepakatan di dekat pangkalan militer Amerika. Kembali pada Noboru, yang memberitahukan bahwa Ishihara sudah bergerak untuk mengincar catatan kematian Hagino. Noboru kemudian meminta sang abang untuk segera mencari Setsuko yang mungkin sedang dalam bahaya. Namun, Sakuragi mengatakan kalau Setsuko akan baik-baik saja, karena saat ini Ishihara telah mendatanginya. Sakuragi kemudian pergi untuk menemui Ishihara di tengah derasnya hujan yang mengguyur dirinya. Kepada Sakuragi, Ishihara lantas mengaku jika hidupnya benar-benar berantakan oleh karenanya. Secara perlahan, Sakuragi kemudian mulai berjalan dengan santai mendekatinya, yang mana hal itu membuat Ishihara sangat marah dan mulai menggila. Ia tak bisa menerima jika Sakuragi bisa menjalani hidup dengan tenang dan juga normal. Sementara kehidupannya dipenuhi oleh rasa takut dan juga amarah. Ketika Sakuragi sudah tepat berada di hadapannya, Ishihara kemudian langsung mengeluarkan senjata yang diberikan oleh Sasaki. Tapi Sakuragi dengan cepat langsung menahannya. Ishihara yang merasa kesal kemudian mulai memukul Sakuragi secara bertubi-tubi dan terus mengoceh bahwa dirinya pasti akan menghabisi Setsuko dan yang lainnya setelah ini. Mendengar itu, Sakuragi kemudian langsung melayangkan satu pukulan yang seketika membuat Ishihara terkapar. Lalu menodongkan pistol itu pada Ishihara, seraya menanyakan apakah Ishihara masih ingin melukai teman-temannya. Awalnya, Ishihara berpikir kalau Sakuragi hanya sekedar menggertak dirinya. Namun, Sakuragi langsung melepaskan beberapa tembakan yang hampir saja mengenainya, yang seketika membuat Ishihara menjerit ketakutan dan memohon untuk tidak membunuhnya. Setelah pelurunya habis, Sakuragi lalu mengatakan kalau Ishihara sekarang tak akan bisa lagi membunuhnya. Kata-kata itu seketika membuat Ishihara sangat marah dan semakin menggila. Ia merasa bahwa Sakuragi sedang mempermainkan dirinya. Ia pun coba kembali menyerang Sakuragi. Akan tetapi, Sakuragi langsung menghentikannya, lalu memperlihatkan catatan kematian Hagino yang selama ini dicari oleh Ishihara. Sakuragi lalu meminta Ishihara untuk segera mengakhiri semua ini. Sementara itu, tampak Mario yang terus bertahan dari pukulan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh lawannya. Hal itu ia lakukan persis seperti yang diarahkan oleh sang abang, yang mana Sakuragi memintanya untuk terus bertahan di ronde pertama, karena pertarungan sebenarnya ada di ronde kedua. Saat ronde kedua dimulai, lawan Mario kembali melancarkan serangan yang tiada hentinya. Sementara Mario masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik. Di saat lawannya melayangkan pukulan jab kanan, Mario dengan cepat langsung menghindar. Dengan sekuat tenaga, ia lalu melepaskan pukulan kiri yang tepat mengenai wajah lawannya. Serangan itu akhirnya berhasil membuat lawannya terjatuh. Kembali pada Sakuragi, yang membuat keputusan mengejutkan dengan memberikan catatan kematian Hagino pada Ishihara. Di dalam lubuk hatinya, Sakuragi pun hanya bisa meminta maaf pada Hagino. Karena dengan memberikan catatan inilah, ia dan keenam temannya yang lain bisa hidup dengan damai. Setelah memberikannya, Sakuragi lalu meminta Ishihara untuk berhenti mengganggu dirinya dan teman-temannya, serta menganggap jika mereka tak pernah saling mengenal sebelumnya. Ishihara juga bisa melakukan apapun yang diinginkannya dengan catatan tersebut. Namun jika masih punya hati, Sakuragi meminta Ishihara untuk setidaknya meletakkan bunga di makam Hagino.
Mendengar semua itu, Ishihara pun seakan merasakan kekalahan yang sangat telak. Sementara di lain sisi, lawan yang dijatuhkan oleh Mario ternyata masih bisa bangkit untuk bertarung. Dan hal itu sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh Mario. Kini Mario pun tak punya pilihan lain selain bertarung hingga salah satu dari mereka tak bisa lagi berdiri. Kendati demikian, Mario tidak akan menyerah seperti yang telah ia janjikan pada sang abang. Tanpa menghiraukan rasa sakit yang akan dirasakannya, Mario kemudian melepaskan pukulan dengan tangan kanannya. Dengan perjuangan dan tekad yang kuat, Mario akhirnya berhasil membuat lawannya tumbang dan tak bisa bangkit lagi. Sontak saja, semua orang yang ada di tempat itu seketika terdiam menyaksikan apa yang terjadi. Kini Mario bisa merasa tenang karena telah menepati janjinya pada sang abang. Kembali pada Ishihara, yang belum merasa puas hati kendati ia sudah mendapatkan catatan kematian Hagino. Baginya, tak ada kata berhenti sebelum berhasil membunuh Sakuragi. Ishihara kemudian memacu sepeda motornya untuk menabrak Sakuragi. Alih-alih menghindar, Sakuragi malah diam berdiri di tengah jalan. Ishihara yang sangat kaget kemudian langsung berbelok hingga membuatnya terjatuh. Untuk yang kedua kalinya, Sakuragi lalu meminta Ishihara untuk tidak mengikutinya lagi, karena ia tak mau lagi melihat wajahnya. Dengan muka yang memelas, Ishihara lalu berdalih kalau semua ini disebabkan oleh Sasaki, yang mana dirinya sebenarnya hanya ingin mendapatkan uang tambahan. Dan ia sama sekali tak menduga kalau Hagino akan mengakhiri hidupnya sendiri. Ishihara mengaku bahwa sejak saat itu dirinya merasa sangat ketakutan. Sembari menangis, Ishihara kemudian meminta Sakuragi untuk mengatakan apa yang harus dilakukannya sekarang. Namun, itu hanyalah air mata palsu yang penuh dengan kemunafikan. Secara tiba-tiba, ia kemudian langsung menikamkan sebuah pisau ke perut Sakuragi. Namun, Sakuragi kembali menegaskan jika pisau yang ada di perutnya tidak akan bisa membunuh dirinya. Untuk yang terakhir kalinya, ia lalu meminta Ishihara untuk menyingkir dari pandangannya. Sontak saja, mendengar itu membuat Ishihara sangat syok dan juga ketakutan. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya tak akan bisa membunuh Sakuragi. Dengan tertatih-tatih, Sakuragi yang sudah terluka parah kemudian berjalan perlahan untuk menemui Mario. Pada waktu yang bersamaan, Sasaki bersama para polisi tiba-tiba datang menghadang dirinya. Sakuragi kemudian diminta untuk segera menjatuhkan pisau yang ada di tangannya. Para polisi menyadari jika Sakuragi sedang terluka parah, dan untuk kebaikannya, mereka lalu meminta Sakuragi untuk menyerah. Mendengar adanya keributan, para tentara Amerika kemudian mulai berdatangan ke tempat itu. Melihat Sakuragi yang memegang sebuah pisau, para tentara itu juga meminta Sakuragi untuk berhenti jika tak ingin ditembak. Namun, Sakuragi sama sekali tidak menghiraukan mereka dan terus melangkahkan kakinya. Melihat itu, Sasaki kemudian memprovokasi para tentara untuk menembaknya. Seketika saja, puluhan peluru langsung menghujani tubuh Sakuragi, yang kemudian membuatnya tumbang seketika di saat itu juga. Di saat-saat terakhirnya, Sakuragi hanya memikirkan Setsuko dan keenam teman-temannya. Ia berharap jika mereka bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang mereka impikan. Sakuragi sangat bersyukur dan juga senang bisa bertemu dengan mereka semua. Setelah itu, Sakuragi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa saat kemudian, Mario kembali ke tempat persembunyian mereka seorang diri dan langsung disambut oleh Setsuko. Dari sana, mereka lalu pergi menuju suatu tempat. Selama di perjalanan, Mario dengan bangganya menceritakan kemenangan yang berhasil ia dapatkan pada Setsuko. Alih-alih mendengarkannya, Setsuko pun langsung meminta Mario untuk berterus terang memberitahukan apa yang terjadi pada Sakuragi. Di saat itu juga, Mario pun langsung meneteskan air matanya, seraya memberitahukan bahwa sang abang sudah tiada. Sesampainya di rumah sakit, Setsuko pun mulai menangis sejadi-jadinya. Di saat melihat Sakuragi yang sudah tidak bernyawa, Mario kemudian pergi ke tempat yang telah mereka janjikan untuk berkumpul bersama. Dengan perasaan yang benar-benar hancur, Mario pun tak hentinya menangisi kepergian sang abang yang terlalu cepat. Ia juga tak bisa menerima jika sang abang pergi meninggalkan mereka sebelum menepati janjinya untuk berkumpul bersama. 6 Juni tahun 1957. Ini adalah hari yang mereka nantikan untuk berkumpul kembali di tempat yang sudah mereka janjikan.
Saat semua teman-temannya sudah tiba di tempat itu, Mario kemudian coba berbasa-basi dengan menanyakan kabar mereka masing-masing. Alih-alih membalasnya, Tadayoshi pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada abang mereka Sakuragi. Karena mereka sudah mendengar jika abang mereka sebenarnya sudah terluka parah sebelum ditembak oleh para tentara. Dan yang lebih anehnya lagi, Sasaki disebutkan ada di lokasi kejadian. Mario lantas mengaku kalau ia tak tahu bagaimana detail kejadiannya pada saat itu. Daripada kembali memikirkan hal itu, mereka lebih baik melanjutkan hidup dan mencapai tujuan mereka. Seperti yang pernah dipesankan oleh sang abang untuk mereka. Karena itulah dirinya akan melangkah di jalan yang telah dipilihnya. Mario juga meminta kelima temannya itu untuk melakukan hal yang sama. Setelah itu, ia lalu hendak pergi meninggalkan tempat itu. Namun, Noboru menyadari kalau Mario tidak mengatakan yang sejujurnya, yang mana Mario berencana ingin membunuh Ishihara dan Sasaki seorang diri. Kelima temannya itu lantas mengatakan kalau mereka juga ingin membantunya. Nomoto bahkan sudah membuat sebuah rencana untuk membalas kematian sang abang. Beberapa waktu kemudian, mereka berenam kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing. Saat ini Joe bekerja sebagai asisten untuk sebuah band. Sementara Tadayoshi terus melakukan latihan sejak diterima menjadi serdadu di pasukan pertahanan. Sedangkan Matsura kini bekerja sebagai kontraktor pekerja bangunan. Di lain sisi, Noboru kembali melanjutkan bisnisnya menjual rokok yang ia dapatkan dari pangkalan militer Amerika. Lain halnya dengan Mario yang mulai berlatih menjadi seorang bartender di sebuah bar. Mereka semua bekerja untuk mencari nafkah sendiri. Hingga pada suatu hari, mereka berkumpul kembali setelah mendapat sebuah berita yang sangat mengejutkan, yang mana Sasaki akan ikut dalam pemilihan wali kota mendatang. Ia bahkan menjadi kandidat yang sangat diunggulkan, dan jika Sasaki memenangkan pemilihan, mereka pasti akan semakin sulit untuk menyentuhnya. Nomoto lalu memberitahukan bahwa besok Sasaki akan berpidato di hadapan publik, dan saat itulah pertarungan mereka akan dimulai. Nomoto lalu membagi mereka menjadi dua grup. Salah satu grup akan pergi ke pidato Sasaki, sementara grup lainnya akan pergi ke kota Numazu, yang mana Nomoto telah mendapatkan info kalau Ishihara ada di sana. Mendengar itu, lantas sangat mengejutkan mereka semua. Mario yang masih dipenuhi rasa dendam kemudian meminta agar Ishihara diserahkan padanya. Melihat sorot mata Mario, Nomoto pun tak bisa lagi menolak permintaannya. Pada keesokan paginya, Mario segera bersiap untuk berangkat mencari Ishihara. Akan tetapi, ia lebih dulu singgah di rumah sakit untuk menemui Setsuko. Mario lalu memberikan sejumlah uang pada Setsuko, sebagai ganti atas semua yang telah diberikan oleh Setsuko pada mereka selama bersembunyi di rumahnya. Mario berkata kalau ia harus memberikannya sekarang sebelum terlambat, karena dirinya akan pergi untuk mencari Ishihara. Selama Ishihara dan Sasaki belum mati, mereka tidak akan bisa melangkah maju. Mendengar itu, Setsuko kemudian langsung menamparnya. Setsuko mengatakan kalau Sakuragi tidak akan pernah melakukan balas dendam seperti itu. Akan tetapi, Mario sama sekali tidak bergeming. Sebelum berpisah, Setsuko kemudian memberikan peluru yang berhasil diambilnya dari dalam tubuh Sakuragi. Sementara di tempat yang berbeda, mobil yang ditumpangi oleh Sasaki tiba-tiba berhenti. Hal itu dikarenakan oleh Joe dan keempat temannya yang berdiri tepat di tengah jalan. Mereka kemudian meminta Sasaki untuk segera keluar dari dalam mobilnya. Kemunculan mereka lantas membuat Sasaki sangat terkejut dan juga panik. Keempat remaja itu lalu mengatakan kalau mereka hanya ingin menyapa Sasaki yang dulu pernah menjadi dokter mereka selama ditahan di lapas. Mereka juga mengucapkan dukungan terhadap Sasaki yang mencalonkan diri sebagai wali kota. Setelah itu, mereka lalu membiarkan Sasaki pergi begitu saja. Nomoto berkata bahwa apa yang mereka lakukan sudah lebih dari cukup. Sementara di tempat yang berbeda, Mario akhirnya berhasil menemukan Ishihara. Tapi betapa kagetnya ia ketika melihat Ishihara yang sudah gila dan kehilangan akalnya. Bahkan, Ishihara mengira kalau orang yang mendatanginya adalah Sakuragi. Hal itu lantas membuat Mario semakin marah. Ia tak bisa menerima jika sang abang harus mati di tangan seorang sampah sepertinya. Pada malam harinya, Sasaki kembali ke kantornya dengan perasaan gundah dan juga sangat cemas.
Ia sangat khawatir jika para remaja itu akan menghalangi langkahnya untuk menjadi wali kota. Sasaki pun berusaha meyakinkan dirinya bahwa tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Di tengah rasa frustasinya, ia tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari seseorang yang memintanya untuk datang dan bertemu di suatu tempat. Tak lama kemudian, ia akhirnya sampai di sebuah hotel penginapan, di mana teman kencan sesama jenisnya sudah menunggu di tempat itu. Namun betapa kagetnya ia di saat melihat kalau orang yang akan ia temui sudah tidak ada. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Joe secara tiba-tiba muncul di tempat itu. Dengan menodongkan pistol ke kepalanya, Joe lantas meminta pria tua itu untuk ikut bersamanya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah pantai, di mana Nomoto dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Ternyata, semua ini adalah bagian dari rencana Nomoto. Sebelumnya, mereka telah berhasil menemukan teman kencan Sasaki, kemudian mengancamnya agar mau menghubungi Sasaki untuk bertemu. Di tempat itu, mereka sudah menyiapkan sebuah lubang yang khusus dibuat untuk Sasaki. Dengan penuh rasa ketakutan, Sasaki lalu menanyakan apa yang mereka inginkan, dan jika itu uang, dirinya akan memberikan berapapun yang mereka minta. Akan tetapi, hal itu sama sekali tak ada gunanya. Mereka kemudian mengubur Sasaki ke dalam lubang itu dan hanya menyisakan kepalanya yang muncul ke permukaan. Noboru lalu mengatakan bahwa sebentar lagi pantai ini akan mengalami air pasang dan pastinya kepala Sasaki akan tenggelam. Mendengar itu lantas membuat Sasaki sangat panik dan juga ketakutan. Terlebih di saat ombak menerpa kepalanya. Mereka mengatakan kalau Sasaki berhak mati atas apa yang telah dilakukannya. Tapi jika mau mengakui semuanya dan meminta maaf, mungkin Sasaki tidak akan mati di tempat ini. Setelah itu, mereka lalu hendak pergi meninggalkannya. Karena rasa takut akan kematian, Sasaki lalu berteriak meminta mereka untuk tidak pergi dan menyelamatkan dirinya. Ia juga akan mengakui semua yang telah dilakukannya. Pada keesokan paginya, Sasaki tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Hal itu lantas membuat Sasaki sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Apakah dirinya sedang bermimpi, atau kejadian semalam benar-benar terjadi? Sementara di lain sisi, Mario yang sudah kembali datang menemui Setsuko. Mario memberitahukan kalau ia tidak jadi membunuh Ishihara. Pada saat hendak menghabisinya, Mario tiba-tiba saja mengurungkan niatnya. Yang mana hal itu membuat Ishihara sangat marah dan kesal. Ishihara merasa bahwa dirinya telah dipermainkan untuk yang kesekian kalinya. Seperti yang dilakukan oleh Sakuragi dengan memberikan catatan kematian Hagino lalu berjalan meninggalkannya. Ishihara tak bisa menerima jika Sakuragi tidak menganggap keberadaannya. Mendengar semua itu, Mario lalu meminta Ishihara untuk menyingkir dari pandangannya dan jangan lagi menunjukkan wajahnya di hadapan mereka, karena orang sepertinya tidak layak untuk dibunuh. Mario kini sudah bisa mengerti bahwa saat itu sang abang meninggalkan Ishihara pasti untuk melihatnya bertanding. Mario pun tak hentinya mengagumi betapa hebatnya sang abang. Kini rasa dendam dan amarah sudah hilang dari dalam hatinya. Di tempat yang berbeda, Sasaki sudah bersiap untuk melakukan pidatonya di hadapan publik. Ia pun berusaha menenangkan diri dan yakin kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Namun ketika dirinya diminta naik ke atas podium, ia pun dibuat sangat terkejut di saat melihat Joe dan Matsura yang ada di antara kerumunan penonton. Seketika saja, hal itu membuat Sasaki gelagapan dan sangat sulit hanya untuk berbicara. Sementara itu, Nomoto dan yang lainnya berhasil menguasai ruangan audio setelah menghajar para petugas yang ada di tempat itu. Sesaat kemudian, semua orang di tempat itu pun sangat dikejutkan dengan suara rekaman Sasaki yang mengakui semua kejahatan bejat yang telah dilakukannya selama bekerja di lapas remaja. Tidak hanya itu, ia juga mengakui bahwa kematian Hagino adalah tanggung jawabnya. Tak butuh waktu lama, berita menggemparkan itu langsung menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Dan pada akhirnya, Sasaki pun ditangkap dan didiskualifikasi dari pemilihan wali kota. Beberapa waktu kemudian, Setsuko pergi mengunjungi makam Sakuragi untuk mengungkapkan bahwa teman-temannya kini telah melanjutkan hidup dengan baik. Dan sama seperti mereka, dirinya juga akan melangkah maju untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Mario mengunjungi kelima temannya di tempat yang telah mereka janjikan.
Ia memberitahukan jika dirinya tidak perlu membunuh Ishihara, karena abang mereka telah mengirimnya ke neraka sejak jauh-jauh hari. Mario lalu memberikan mereka semua peluru yang ditemukan dari tubuh sang abang. Setsuko ingin masing-masing dari mereka menyimpannya satu. Dengan demikian, mereka akan selalu mengingat sang abang. Saat hendak pergi meninggalkan tempat itu, Mario tiba-tiba menoleh ke belakang dan seolah melihat sang abang yang menatap mereka dengan penuh kebanggaan. Di dalam lubuk hatinya, Mario pun bertekad untuk menjadi seperti sang abang suatu hari nanti.